Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi asmin bil khair. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pengurus Masjid Al-Falah, yang sama-sama kita hormati para asatizah, para ustaz dan para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasa-rasanya tidak ada kalimat yang lebih elok, lebih indah untuk saya memulai ceramah agama malam ini selain memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rindu sangat dengan kampung halaman, karena disinilah saya kecil-kecil dulu. Yang kedua, silaturahim dengan keluarga. Yang ketiga, sekalian orang Melayu cakap sambil menyelam minum air. Cuma jangan lama-lama menyelam, pengap nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insyaAllah ada manfaatnya buat kita semua, baik manfaat di dunia apatah lagi manfaat di akhirat. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga, orang-orang yang kita sayangi, mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, mungkin supaya tidak tertanya-tanya orang mana yang sarahan ini, yang ceramah. Saya berasal dari Siboro belakang. Bapak saya orang Bagan Siapi Api, mak saya orang sini. Saya cucunya Wauna. Mungkin orang lama tahu lah. Kalau beliau tahu tu, benar betul tu. Adiknya Indra ini, iparnya si Ari, ada jelas tu. Sekarang bertugas di Singapura, salah seorang pemberi kuliah agama di Singapura. Tak tahu sampai bila Allah izinkan, Allah Alam.
dan bertempat tinggal di Singapura, kadang-kadang pulang ke Batam, tapi berstatus tinggalnya di Singapura. Kalau tengok wajah, jumpalah di pasar, orang tak yakin kalau saya ustaz, karena wajahnya kurang meyakinkan. Kurang percaya orang kalau saya ustaz. Wajah-wajah penipu. Tapi Alhamdulillah, walaupun wajah-wajah penipu tapi jadi ustaz, daripada wajah ustaz tapi penipu. Terima kasih. Apa yang saya nak bincang malam ini, apa yang kita nak kaji malam ini? Malam ini kita cuba kaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 133. Kalau sempat nanti kita sambung 134. Mudah-mudahan ayat ini akan menyadarkan kita dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dulu dengan sebuah perbandingan ringan, yaitu begini. Saya buat cerita perbandingan dulu. Nah, kita banding-bandingkan dulu. Cuba bayangkan kalau Bapak punya mobil, saya pinjam mobil Bapak kasih, dipinjam mobil bersih, lalu saya pakai. Maklumlah jalan kan berdebu, kadang hujan, kotor, dan Bapak Ibu nampak kalau mobil yang saya pinjam ini kotor. Tentu secara normal ada kekecewaan. Kenapa aku bagi pinjam mobil pakai kotor pula? Pasti ada kecewaan situ. Itu normal. Bila petang hari Bapak Ibu minta mobil itu balik, karena mobil itu dipinjamkan dan saya tak boleh menolak, mesti dipulangkan karena itu mobil pinjaman. Saya pinjam tadi bersih, saya pulangkan kotor-kotor. Kira-kira marah ke tak marah, itu soalannya. 40 saat dari sekarang, marah tak? Diam. Saya pinjam mobil bersih, saya pulangkan kotor-kotor. Pertanyaannya, marah atau tidak? Jangan cakap dia. Bapak nanya, Bapak bertanya-tanya. Saya tanya, saya pinjam mobil Bapak bersih, saya pulangkan kotor-kotor. Kan pertanyaannya mudah. Bapak kecewa, Bapak marah apa tidak? Normal, saya bilang kan. Yang normal saja, wajar. Nah, itu normal itu. Jangan bilang tidak marah, sok paten kali kau. Ya kan? Kita normal. Nah, sekarang saya olah cerita yang kedua. Saya pinjam mobil Bapak, saya pakai kotor, berdebu, kena lecak atau Melayu, kena lumpur, wajar, mobil dibawa jalan. Tapi saya sadar diri, saya paham betul, ini mobil pinjaman, pasti diminta sama orang yang punya. Nah, sebelum diminta sama yang punya mobil, saya cuci dulu mobil ini bersih-bersih. Soalan saya selanjutnya, Bapak marah atau tidak setelah menerima mobil yang bersih lagi dan full minyaknya? Tidak, normal.
Perkara normal itu. Okey, sekarang kita larikan cerita ini. Allah pinjamkan kita ruh yang bersih. Kita pakai ruh di dalam kehidupan kita berapa tahun? Tidak tahu. Kotor, ada maksiat. Lalu Allah minta ruh itu kembali. Kita pulangkan kotor-kotor, tidak sempat menyucinya dengan taubat. Kira-kira Allah marah atau tidak? Kan itu aja pertanyaannya itu. Simple kan? Allah kasih kita pinjam ruh yang bersih. Kullu mauladun yuladu alal fitrah fa abawahu. Seluruh bayi yang lahir itu fitrahnya suci, tergantung mak bapaknya. Nak jadikan bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, bangsa Majusi, bangsa gergaji, itu mak bapak dia punya pasal. Dipulangkan kotor-kotor, penuh dosa, Allah marah. Wajar? Wajar Pak. Tapi ini yang kedua, Allah pinjamkan kita ruh yang bersih. Kita pakai kotor, ada maksiat, wajar, namanya manusia Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Kullun nas khata' khairul khata' at-tayyibah at-taubah. Seluruh manusia itu pasti pernah bersalah. Sebaik-baik orang yang bersalah, dia bertaubat, mengakui kesalahannya. Jujur Pak kita, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada lautan yang tidak berombak, tidak ada luka yang tak koyak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Pasti semua kita pernah bersalah. Tapi kita sadar Pak, kita faham ruh akan diminta oleh Allah. Sebelum diminta oleh Allah, kita cuci bersih-bersih. Lewat mana? Taubat, istighfar. Supaya apa? Supaya pulangnya bersih dan Allah takkan marah. Ini masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk kita menyuci Pak. Dalam Al-Quran surah Al-Imran yang saya katakan tadi 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sini dulu, ada waktu nanti panjang kita sambung. Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tolong anak-anak jangan main-main di masjid. Ya, itu yang perempuan nak berjoget TikTok nanti. Di Singapura tak boleh gitu Pak. Di Singapura tak ada anak-anak yang main gitu, joget-joget di masjid, tak boleh. Itu dididik Pak. Anak-anak kita dipesankan kalau pergi masjid jangan bising. Ini kadang-kadang kita niat salah Pak. Kau pergi masjid daripada main-main kat rumah, main-main kat masjid Pak. Niatnya salah. Masalah kita itu, kau ngaji ke masjid, ngaji ke masjid, dengar ceramah ke masjid, daripada main-main kat rumah. Akhirnya main-main di masjid Pak. Innamal a'malu binniyat. Satu pekerjaan tergantung dari niat. Maka tekankan pada anak-anak pergi masjid jangan bising, dengar ustaz ceramah baru betul. Ini tidak, bukan anak, maknya pun bising masalah. Anak bising satu masalah, mak pun ikut. Itu macam mana? Nanti balik rumah ditanya, apa kata ustaz? Tak dengar. Bukan tak dengar, dia berbual. Boleh faham Bu? Saya cakap lepas dia. Tak sedap. Kalau anak-anak diam sekejap, sekejap je. Nanti ada hadiah.
Siapa yang biasanya saya kasih kuis, soalan, siapa boleh jawab kasih duit. Tapi yang bising saya tak akan panggil. Boleh faham? Ni anak satu ni, tolong. Halo, brother. Ni tukang kacau satu ni. Tolong sikit. Diam, tak boleh. Boleh diam? Boleh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera mohon ampun kepada Allah. Kenapa Allah suruh segera? Karena kita mati tak tahu tak? Masalahnya mati tak tahu. Hujan turun, dia tak peduli kita siap payung ke tidak, dia tak peduli. Engkau siap ke tak siap, hujan nak turun. Tapi Indonesia dahsyat. Saya betul-betul kagum Indonesia ni. Itu hari ada acara di Jakarta, turun pawang hujan. Acara apa tadi? Mandalika. Pakai pawang hujan, Pak. Dahsyat. Saya bilang tahan hujan, tahan kencing pun tak sanggup. Kau nak tahan hujan konon. Perbuatan Allah nak dilawan, guys. Mana boleh. Hujan tu urusan Allah, tu perbuatan Allah. Kau nak tahan macam mana lah kau. Kita jangankan tahan hujan, pawang yang tahan hujan pun tak sanggup tahan kencing. Sudah dia tahan kencing kalau boleh. Tapi kita tu lah dah rosak otak silakan. Boleh percaya pawang hujan. Ya Allah Akbar. Kena mati tak tahu. Malaikat maut dia tak tunggu kita taubat ke, dia tak tunggu kita jadi baik. Bila sampai saatnya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Bukan mati yang kita takuti Bapak Ibu, tidak. Mati ini pasti, Pak. Saya katakan mati ini pasti. Bapak takutkah, Ibu takutkah, mati itu pasti. Masalahnya setelah kita mati nanti bagaimana keadaan kita, itu masalah. Setelah kita mati, itulah persoalannya. Kalau soal mati dah pasti, Pak. Bapak tak mau mati kah, mau mati kah, berani mati kah, mati juga. Masalahnya setelah mati itu masalah. Maka Allah suruh segera. Nah ini dia, segera menuju ampunan Allah. Okey, sini kita stop dulu, kita bincang, kita kaji dulu. Ada beberapa pertanyaan yang barangkali menjadi motivasi kita untuk kembali bertaubat. Pertama, saya ingatkan dulu, semua orang saya ingatkan, termasuk diri saya, jangan pernah mencela orang, jangan pernah mengutuk orang, jangan pernah menghina orang, sejahat apapun orang itu. Ingat baik-baik, sesamsing apapun anak itu, sepreman apapun anak itu, sejahat apapun dia, jangan pernah katakan dia ahli neraka. Jangan. Sebab kita tak tahu akhir hidupnya. Sejahat apapun orang itu, pintu surga masih terbuka untuk dia asal mau bertaubat. Tapi sebaik apapun kita, sealim apapun kita, jangan pernah sombong. Pintu neraka juga terbuka untuk kita. Kalau kita sombong, ujub dengan amalan kita, merasa kitalah ahli surga, orang lain masuk neraka semua. Jangan. Sebab kita tak tahu akhir hidup kita ini. Itu satu. Yang kedua, mari kita berfikir, yang menyuruh kita minta ampun siapa? Allah. Yang mengampunkan siapa? Allah. Tinggal kita Pak mau atau tidak mau, itu soalannya. Simple. Simple. Saya contohnya bupati. Saya cakap,
datanglah ke rumah saya, ambil duit bantuan. Yang bercakap siapa? Bupati. Yang punya duit siapa? Bupati. Yang berhak bantu siapa? Bupati. Tinggal kita mau datang atau tidak. Kan itu aja persoalan. Itu aja masalah. Sama. Yang menyuruh minta ampun siapa? Allah. Yang berhak mengampunkan kita siapa? Allah. Tinggal kita mau atau tidak. Itu aja. Yang suruh taubat siapa? Allah. Yang terima taubat siapa? Allah. Tinggal kita mau atau tidak mau. Logikanya apa? Logiknya apa? Saya undang bapak ibu datang ke rumah saya. Bapak, ibu, tuan-tuan dan puan-puan datanglah ke rumah saya. Rumah saya ada kenduri. Maka dipastikan pintu rumah saya terbuka. Betul? Pasti dibuka. Itu namanya tanggung jawab. Kalau ditutup, Pak, habis saya kena maki. Apalah kawan ni, undang suruh datang, pintu tutup pula. Tak mungkin. Sama. Allah mengundang kita untuk bertaubat. Allah menyuruh kita datang bertaubat. Demi Allah, Allah sudah buka pintu taubat. Allah buka pintu taubat. Tinggal mau atau tidak mau lagi. Mungkin ada yang bercakap beginilah, Ustaz, saya rasa-rasanya kan, entahlah Ustaz, banyak sangat dosa saya ni. Oh, saya ni dulu degil Ustaz. Saya memang bergajul Ustaz. Saya memang jahat Ustaz. Okey. Saya kasih dua cerita, satu logika sebagai kajian kita supaya ada motivasi kita untuk kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Ini satu cerita. Cerita ini biasa kita dengar, cuman tidak kita jadikan motivasi dalam hidup. Apa? Pernah dengar kan ada orang membunuh 99 orang? Pernah dengar kisah itu? Ada orang membunuh 99 orang. Terakhir dia bunuh satu orang ulama. Seorang tokoh agama dia bunuh, cukup 100 Pak. 100 orang dia bunuh, termasuk orang yang paling alim ketika itu. Lalu dia bertaubat. Allah ampunkan dosanya dan Allah terima taubatnya. Bayangkan 100 orang sudah dia bunuh, termasuk orang alim. Dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Kita tak pernah bunuh orang. Betul? Kita tak pernah bunuh orang. Takkan Allah tak ampunkan? Apa alasannya? 100 orang dia bunuh, Allah ampunkan. Kita tak pernah bunuh orang, kenapa Allah tak ampunkan? Itu satu cerita. Dan itu hadis sahih. Dalam hadis yang kedua, kisah yang kedua, ada seorang wanita pelacur menolong seekor anjing kehausan. Kan ada tuh kisahnya tuh. Seorang pelacur menolong seekor anjing kehausan. Pertolongannya itu mengundang rahmat Allah. Lalu Allah ampunkan pelacur itu dan terakhir dia menjadi orang alim. Seorang pelacur hanya menolong seekor anjing, diterima Allah taubatnya. Bapak ibu saya yakin bukan pelacur dan bukan anjing kita tolong, orang pun kita tolong juga. Anak yatim kita tolong, orang miskin kita tolong, pembangunan masjid kita tolong. Kenapa Allah tak ampunkan? Tinggal kita mau atau tidak. Betul? Dua hadis ini, dua dalil ini membuat kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti mengampunkan kita. Tinggal kita mau atau tidak. Itu aja masalah sekarang. Logika yang
Ingin saya sampaikan apa? Mari Pak, kita berpikir. Saya minum dulu, boleh? Isi minyak dulu lah. Cakap jalan aja, mau kereta jalan tak isi minyak, tak lah. Bismillah. Begini. Sekarang Bapak bertaubat. Contoh, Bapak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tubilallah taubatan nasuha. Ya Allah, aku bertaubat, aku mengakui pada Allah. Okey? Pertanyaan saya senang. Kalau Allah tidak ampunkan bapak, ibu, bapak bertaubat, ibu bertaubat, bapak baca istighfar, ingin kembali kepada Allah, minta ampun pada Allah, Allah tidak ampunkan. Pertanyaan saya senang, apa? Siapa yang gembira di sini? Kalau Allah tidak ampunkan bapak ibu, siapa makhluk yang gembira? Iblis, setan, Pak. Pasti gembira itu. Dia memang suka dia. Bapak tahu saya diampunkan. Iblis memang suka bapak tahu saya taubat. Supaya jadi geng nanti dalam neraka. Betul. Ketika bapak bertaubat, ibu bertaubat, Allah tidak terima taubat bapak ibu, Allah tidak mengampunkan bapak ibu, maka makhluk yang paling happy, makhluk yang paling gembira itu setan. Sebaliknya, apabila bapak ibu tidak diampunkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, makhluk yang paling sedih Rasulullah SAW. Ya kan? Pertanyaan saya simpel. Apakah Allah ingin menggembirakan iblis atau menggembirakan Rasulullah? Itu pertanyaan simpel. Betul. Apakah Allah ingin menggembirakan iblis lalu bikin Rasulullah sedih, atau membuat Rasulullah gembira, iblis sedih? Maka jawabannya pasti Allah pasti ingin menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mengecewakan iblis. Untuk itulah Allah ampunkan kita. Jadi Allah ampunkan kita bukan soal kita, bukan. Allah ingin menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mau Rasulullah sedih, Allah tidak mau Rasulullah kecewa, maka diampunkannya kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irfan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya kita mengaji. Jadi sebanyak apapun dosa orang itu, jangan kutuk dia, jangan cela dia, karena kita tidak tahu kalau dia bertobat macam mana. Okey, selesai bab ini. Selagi dosa kita, urusan kita dengan Allah, mudah Allah ampunkan. Yang menjadi persoalan di akhirat itu bukan kita dengan Allah. Dosa manusia dengan manusia itu yang paling berat. Makanya mengukur agama orang, mengukur Islam orang, jangan tengok dia rajin ke masjid, Pak. Jangan tengok rajin salatnya, jangan tengok rajin baca tasbihnya, tengok caranya bergaul dengan masyarakat. Solat rajin kedekut bukan main buat kok. Solat rajin anak yatim dibiarkan. Solat pergi haji umrah tiap tahun, tetangga miskin sakit dia tak peduli, macam mana? Kan ego namanya itu. Anak yatim sebelah rumah, anak saudara pula lagi tu.
Dia tiap tahun pergi umrah. Anak yatim sampai tak sekolah, macam mana? Ya kan? Jadi jangan menilai Islam orang itu pada rajin solat. Jangan dulu. Lihat bagaimana dia memperlakukan saudaranya, bagaimana dia memperlakukan orang lain. Itu penting. Karena masalah di akhirat itu Pak, bukan masalah kita dengan Allah. Problemnya antara kita dengan manusia. Itu masalah betul. Allah tidak akan ampunkan dosa manusia dengan manusia yang lainnya. Yang Allah ampunkan dosa kita dengan Allah. Itu masalah. Apalagi, ini saya minta maaf, dosa anak pada mak itu, waduh, saya selalu sampaikan di mana-mana. Beda Pak, anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang. Betul saya kata. Dulu anak takut bapak, takut mak. Sekarang kita yang takut anak Pak. Betul saya katakan. Dulu saya ingat lagi, kalau saya sedang main-main lewat ustaz, lari Pak. Ustaz lewat kita lari Pak. Betul. Zaman saya dulu Pak. Apalagi dulu pakai gani kalau lalu, lari kita. Dulu ada pakai gani kalau lalu sini, apalagi kalau dia singgah rumah nenek saya, kita lari Pak. Saking takutnya. Jumpa ustaz pakai sepeda kargo dulu kan. Lari. Budak sekarang Pak, ustaz lalu selo dia, halo geng. Halo geng kata dia. Ustaz digengkan dia. Berapa banyak anak sekarang yang durhaka dengan mak bapak? Banyak Pak. Saya sampaikan ada hadis. Satu, sealim apapun anak itu, sebesar apapun sorbannya, selebat apapun janggutnya, kalau dia durhaka pada mak bapaknya, dia mati tak boleh mengucap kalimat tauhid. Dia mati takkan boleh sebut kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Hibban mengatakan, sukhti ummihi hajaba lisanahu an sa'adati la ilaha illallah. Kemurkaan seorang ibu, seorang mak kepada anaknya akan mengunci lisan anaknya ketika meninggal dunia menyebut kalimat la ilaha illallah. Anak sekarang mak cakap sikit aja, melenting. Betul. Sungguhlah budak-budak sekarang kalau cakap hari ibu bertabur, selamat hari ibu, selamat hari ibu, suruh beli gula membebel. Selamat hari ibu bertabur-tabur bercakap di Facebook, selamat hari ibu, selamat hari ibu, suruh nyapu mengamuk. Ibu apa? Kadang budak-budak sekarang cakap bukan main, selamat hari ibu, selamat hari ibu, suruh cuci piring sungut. Betul. Dan tidak ada anak yang sukses Pak kalau dia durhaka dengan mak bapak. Carilah dan tunjukkan saya Pak, mana dia anak yang sukses itu tapi durhaka? Tak ada. Makanya anak-anak sekarang didik dia jangan sampai durhaka dengan mak bapak. Saya kasih perbandingan Bu, biar sadar kita ni sebagai orang tua. Kita ni orang tua punya rumah. Cuba tanya anak kita sekarang, tanya. Siapa yang tanya dia? Kau tinggal di mana? Singgoro. Rumah siapa? Rumah aku lah. Sudah dia cakap rumah aku. Bila dia bangun? Bila dia beli semen? Bila dia beli atap? Tak sayang gigi bercakap. Kau tinggal mana? Rumah aku, Singgoro. Rumah siapa? Rumah kau ke? Rumah aku lah. Rumah siapa lagi? Sedap mulut. Tu anak kita. Cuba kalau kita yang numpang dengan anak, tinggal dengan anak, orang tanya, pakcik tinggal di mana? Tak berani cakap rumah aku Pak. Tak berani. Pakcik tinggal di mana? Saya numpang dengan anak kat Senggoro. Dia cakap numpang.
Anak dengar boleh slow je. Faham pun. Allahu Akbar. Dia boleh cakap gitu. Bapak dia cakap, aku numpang dengan anak. Apa kata anak? Faham pun. Geleng pak. Cuba kita bapak boleh try, boleh cuba nanti. Seorang bapak cakap dengan isteri dia, "Ma, malam ni kita makan sedap-sedap. Keluar." Apa kata anak? Aku ikut. Kenapa dia cakap aku ikut? Aku ikut. Cuba kita numpang dengan anak. Anak tu cakap dengan isteri dia, dengan menantu kita, "Ma, malam ni kita makan sedap-sedap." Mak dia diam, tak bercakap. Cucu dia tanya, "Nenek tak ikut, mak engkau tak ajak?" Betul? Itulah. Sampai ada pak, sampai ada saya kata, mak telefon anak tu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Kau ada duit, mak pinjam." Astagfirullahaladzim. Mak pinjam anak duit. Bapak telefon, "Kau ada duit tak?" "Bapak tak pinjam." Astagfirullahaladzim. Saya mendengar pak, tegak di rumah saya. Sampai bapak cakap dengan anakku nak pinjam duit. Saya bukan sombong pak, tapi saya yakin. Kalau tanya kakak saya, mak saya minta duit, ambil berapa mak mau. Selagi tangan mak kuat mengira, sepaling banyak kira berapa orang tua pak. Penat pak, sampai dia tak tahan dah, tegang dah, kena keluar. Tak miskin pak, tak miskin. Berapa banyak dia boleh ambil? Kasih duit 50,000 tu, suruh dia hitung. Paling kuat tangannya hitung 3 juta. Sudah berapa? Dah tak kuat, mak tak kuat lagi. Ambil. Dah tak kuat lagi. Kita tidak, mak cakap, "Engkau ada duit, mak pinjam 500. Itu hari pinjam belum balik. Astagfirullah, itu hari pinjam belum pulang. Anak 4 pak laki-laki pak, satu kerja di Pemkap, satu dinas ini, satu dinas anak. 4 anak laki-laki, mak berempat. Lewat. Saya ada beberapa jemaah pak, angkat tangan pak, respect. Sekarang berada di Perancis beliau. Setiap minggu pak, saya nak yatim makan, tolong fadilah untuk mak saya yang luput, doakan mak saya. Apa yang diminta mak dia, tak pernah dia tak kasih. Tuh. Tapi itu sukses pak dia. Dan saya banyak tengok dah anak yang buat baik dengan mak bapak, sukses pak. Orang Jepang cakap apa? Kalau ibumu kau jadikan ratu, maka rezeki kau rezeki ratu. Tapi kalau ibumu kau jadikan babu, maka rezeki kau rezeki babu. Anak sekarang tengok orang hajar, nak marah-marah. Apa dia cakap dengan mak dia? Mak dia tu, mak ikut saya mak, sambil jaga cucu, berapa mak cucu jaga cucu, memasukkan masuk rumah daripada gaji orang ada. Dia boleh cakap gitu, mak ikut saya dapat kemas-kemas rumah sambil jaga cucu daripada gaji orang. Patut tak keluar cakap gitu? Mak dia siapa ni? Daripada gaji orang. Kan babu mak dia dibuat ni. Itu satu masalah. Ada masalah lagi apa? Suami pula takut isteri, misai melintang. Tapi dengan bini, berhentilah jadi laki. Saya bilang kan, saya kalau ada suami,
Durhaka dengan mak dia gara-gara isteri, pergi minta mati cepat. Berhenti jadi laki-laki. Kita ni anak laki-laki. Kewajipan kita tetap menjaga mak bapak. Itu hukum. Isteri wajib mendahulukan suami, tapi suami wajib mendahulukan orang tuanya. Ini tidak. Nak telpon mak pun takut depan isteri. Apa ni? Jangan sampai kita durhaka gara-gara isteri. Taubat kita memang taubat, tapi masalahnya di sini dosa kita bukan dengan Allah, dengan orang tua itu masalah. Berat itu Pak. Berat saya katakan. Ni dengar apa kata Nabi dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Ibnu Hibban. Seorang sahabat beliau meninggal namanya Al-Aqamah. Setelah Al-Aqamah dikebumikan, Rasulullah berdiri di atas kuburan. Apa kata beliau lewat sabdanya? Ya ma'saral muhajirin wal ansar. Wahai orang muhajirin dan orang ansar, bima faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Barang siapa di antara umatku seorang suami durhaka kepada ibunya gara-gara takut istrinya, dia durhaka dengan emaknya, fa alaihi la'natullah, itu suami yang dilaknat Allah. La yu'alu sarfun wala adlun ay al-fara'id an-nawafil, maka tidak diterima ibadah suami itu, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ini masalah hubungan antar manusia. Kalau soal taubat dengan Allah, beres Pak itu. Ini diingatkan kita yang suami. Siapa tak sayang isteri? Saya pun sayang isteri Pak. Tapi jangan gara-gara sayang isteri pula durhaka dengan mak. Mantan mak tak ada, mantan isteri boleh. Ya kan? Siapa tak sayang isteri? Saya sayang isteri Pak. Selagi belum mati, belum dikubur. Ya kan? Belum mati, takkan dikubur. Tapi jangan gara-gara isteri kita durhaka dengan mak. Itu yang paling penting. Itu penting. Okey. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah mudah Pak. Yang persoalannya sekarang hubungan antar manusia. Itu masalah. Nah, ketika kita sudah bertaubat, kita sudah minta ampun, apalagi tugas kita. Maka Allah mengatakan wajannah, segera menuju surga. Jadi setelah kita taubat minta ampun, segera menuju surga. Maksudnya apa? Apapun perbuatan, apapun kegiatan, apapun aktivitas kita yang membuat kita masuk surga, segera lakukan. Kalau selama ini barangkali kita jarang sholat, sekarang sudah sholat. Bab sholat Pak, saya cerita satu aja. Habis dibawa fikir baik-baik. Saya tak cakap banyak tentang sholat Pak. Suruh Bapak berfikir saja. Satu aja soalan saya. Bu tolong dengar baik-baik. Kalau ada orang sholat tidak baca suratul Fatihah, soalan saya, sah tak sholatnya? Dia tak baca suratul Fatihah, sah tak sholatnya? Hah? Tidak. Betul Bu? Ada orang sholat tak baca suratul Fatihah, sah tak sholatnya? Tidak. Kenapa tidak? Karena meninggalkan rukun. Betul? Karena kaedah fikih mengatakan kalau rukun ditinggalkan maka tidak sahlah ia. Ada orang pergi haji, tidak wukuf di padang Arafah, wukufnya di padang Sedempuan. Macam sah tak hajinya? Dia tak wukuf padang Arafah. Tak sah. Kenapa tak sah? Karena tidak wukuf di padang Arafah. Artinya kalau rukun ditinggalkan maka tidak sahlah ia. Betul? Sekarang saya tanya, sholat itu masuk tak rukun Islam? Itu soalan saya. Sholat itu rukun Islam atau tidak? Hah? Tidak.
Solat itu rukun Islam, lalu dia tinggalkan, sah tidak Islamnya? Ayo, kita sekarang mau debat-debat lah sekarang. Kan kadang-kadang orang merasa di Islam juga, padahal dah tak sah Islamnya. La hazi fil Islam liman tarkus solat. Tidak ada bahagianya dalam Islam kalau dia tinggalkan solat. Man taraka solat muta'ammidan faqad kafara jahar. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka kafir yang nyata. Saya bincang solat ini 5 menit lagi, boleh? Boleh Bu? Biar tajam sikit. Ya. Kalau ditanya ulama Indonesia, ulama Asia lah katakan, tanyalah ulama Bengkalis pun tanya, ulama Dumai pun tanya, ulama Indonesia tanya. Tanyalah semua ulama. Tuan, apa hukumnya orang meninggalkan solat? Itu soalan kita. Tanya semua ulama di Asia. Jawabannya satu, dosa besar. Ya kan? Itulah jawaban. Semua ulama kita tanya, Tuan, apa hukumnya meninggalkan solat? Jawabannya dosa besar. Yang boleh tinggalkan solat ini perempuan, Pak. Datang bulan. Betul Bu? Perempuan datang bulan, laki-laki datang gila dia. Tanyalah ulama mana-mana pun, apa hukum orang tinggalkan solat? Dia cakap dosa besar. Bapak cuba tanya ulama Haramain, ulama 2 tanah Arab dalam kitab fatwa Haramain. Bapak tanya ulama Mekah, ulama Madinah, ada kitabnya fatwa Haramain. Tuan, apa hukumnya orang meninggalkan solat? Dia akan balik tanya. Kalau tadi kan tak tanya, tadi jawab aja dosa besar, selesai. Kalau ulama Madinah, ulama Mekah, dia tanya, Tuan, apa hukum orang meninggalkan solat? Dia tanya balik, kenapa dia tinggalkan solat? Itu dia tanya balik. Ternyata ada 2 hukum di situ. Kalau dia tinggalkan solat masih merasa berdosa, kan ada orang tak solat tapi tahu dia dosa, dia tahu salah, dia tahu aku tak solat, aku tahu dosa, maka hukumnya dosa besar karena masih mengakui kewajiban. Faham? Tapi kalau dia tak solat, sudah merasa tak berdosa, ini hati-hati. Sudah merasa tak berdosa, sudah merasa tak bersalah, aku tak solat pun happy, aku tak solat tak kacau orang lah. Aku tak solat pun hidup apa? Aku tak solat yang kau sibuk, kenapa? Dia masuk neraka aku, bukan kau. Bagus, kau dengar baik-baik. Engkau tunggang-tunggik solat belum tentu masuk surga. Ya kan? Engkau tunggang-tunggik solat belum tentu masuk surga. Tak main. Merasa tak bersalah, merasa tak berdosa, bahkan mengutuk orang yang solat, maka orang ini telah keluar dari Islam. Batal syahadatnya, itu masalah. Lalu, ini Pak, dengar baik-baik. Kalau sudah keluar dari Islam, batal syahadatnya, maka secara otomatis, Pak, secara otomatis perceraian pernikahannya batal. Karena syarat nikah itu Islam dengan Islam. Kalau suami dah keluar Islam terus, istrinya tidak lagi istri, batal pernikahan tanpa talak itu, Pak. Mereka bersetubuh zina itu, Pak. Ini fatwa Rawaim, fatwa tanah Mekah dan Madinah, sumber ulama di situ. Karena dia batal syahadat. Kalau dah batal syahadat macam mana kan? Batal pernikahan. Mereka bersetubuh zina. Dapat anak macam mana? Ada Pak, satu orang, dia belum kahwin Pak, perempuan ni, tapi hamil Pak. Ngadu dengan laki-laki itu, minta tanggung jawab. Macam mana bang, dah hamil ni, bila nak nikah?
belum sempat lah dengan cerita. Akhirnya Pak melahirkan, kasih nama anak Pak. Siapa namanya? Dikirman Jayadi Pak. Namanya Dikirman Jayadi, dikira aman rupanya jadi Pak. Dapat anak Pak, anak luar nikah. Kalau dia mati tidak wajib disolatkan, bahkan haram disolatkan, dan matinya tidak dikuburkan di kuburan Islam. Tapi beranikah kita begitu? Itu persoalan kita, ya kan? Itu masalah kita itu sekarang. Kita walaupun pemabuk, penipu, penjudi mati, nah malam tetap bercakap, marilah kita baca Yasin, tahlil, tahjim, mudah-mudahan masuk surga. Macam dia penitia surga, main masuk aja. Sedap mulut kadang-kadang. Yang mati tak pernah solat Pak. Pemabuk, peminum, narkoba, sekarang mati. Main lagi. Marilah kita baca Yasin, tahlil, tahkim, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, mudah-mudahan masuk surga. Dia kalau malaikat tanya kita malu Pak, yang kau sibuk minta ampun kenapa? Dia pun tak sibuk dia juga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengakui kesalahan kita, maka segera menuju surga. Surga itu seluas langit dan bumi, terutama solat ini paling utama. Banyak perkara-perkara lain yang mengantarkan kita masuk surga selain dari solat, puasa, berzikir, baca Quran. Artinya apapun amalan-amalan yang membuat kita masuk surga, segera lakukan. Itu baru betul. Karena surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga untuk orang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari kajian saya, tepuk dada, tanya selera. Tak usah menyalahkan orang lain. Sejarah mencatat Nabi Adam salah di surga. Betul, dia keluar dari surga, tapi dia menyadari kesalahannya, masuk balik ke surga lewat pintu taubat. Iblis bersalah juga, dia keluarkan dari surga, sampai sekarang tidak mau bertaubat, akhirnya ke neraka. Tinggal kita pilih jalan Nabi Adam atau jalan iblis. Tinggal kita pilihan itu sekarang. Bagi Allah, engkau nak surga ke neraka punya masalah, dikasih jalan kita. Sampai sekarang Pak, sekarang ni minta maaf, terutama anak muda, saya selalu dengar, semua agama sama, dia cakap. Orang Islam, bahkan tokoh yang mengatakan semua agama itu sama. Saya bilang tak sama. Sebab yang namanya agama Pak, tidak terlepas dari tiga aspek, tiga perkara. Satu aspek sosial. Memang semua agama melarang mencuri, betul. Memang semua agama melarang berjudi, betul. Tapi kan urusan agama bukan itu aja. Urusan ibadah. Sama tak ibadah kita dengan dia? Tak sama. Kan tak sama. Kok dibilang sama? Sama tak Tuhan kita dengan Tuhan dia? Tak sama juga. Kenapa kau cakap semua agama sama? Orang cakap semua agama sama, padahal Tuhannya beda, cara ibadahnya beda. Itu kadang-kadang kalau kita rancu Pak, tak mengajarkan anak dari sekarang, siapa yang tanggung jawab? Baik, saya kira cukup sampai di sini insyaAllah. Mudah-mudahan berkah, karena waktu terbatas. 1 jam dekat sudah saya tengok tadi. Apa yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi renungan kita bersama. Tadi protokol buka dengan pantun, saya pun tak sedap pula kalau tak berpantun, tandanya kita orang Melayu, ya kan? Sebelum doa saya pantun dulu, boleh Bu? Jalan-jalan ke rumah Pak Dolak, singgah dulu rumah Pak Rosli. Kalau ada ceramah saya yang salah, tolonglah jangan lapor polisi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagai kenang-kenangan dari saya ingin menyampaikan sebuah amalan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, bacalah selepas subuh. Bacalah selepas subuh surat Al-Ikhlas 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah pada Ali, dia pesan, bacalah surat Al-Ikhlas 10 kali selepas subuh, maka engkau tidak akan mengerjakan maksiat walaupun setan berusaha menggoda engkau. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perbuatan maksiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.